Jadi materi berikutnya ini tentang teknologi jaringan komunikasi. Nah, jadi sistem informasi manajemen, tadi selain kita harus mengetahui tentang basic dari data gitu ya, bagaimana database disimpan, bagaimana database diakses, bagaimana arsitektur database-nya, kemudian bagaimana kita tahu aplikasi apa yang mengelola database itu, DBMS-nya gitu. Dan juga ini terkait jalur komunikasi seperti apa yang baik, yang benar, yang bagus gitu. Sehingga tadi tren sekarang sistem pengambilan keputusan itu digunakan sistem pengambilan yang berbagai macam model. Kalau dulu mungkin hanya ya sudah kumaha saya dalam sebuah perusahaan ya. Tapi kalau sekarang trennya dengan adanya teknologi informasi, kemudian data, ya, kita bisa mencari informasi dari luar untuk menjadi support, untuk menjadi pendukung pengambilan keputusan di perusahaan. Oleh karena itu, jaringan komunikasi ini sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti itu. Termasuk bukan hanya data dari luar, tetapi data dari kalau misalnya perusahaannya banyak gitu ya, data dari cabang-cabang perusahaan tersebut. Oke, itu ya. Jadi poinnya ke situ. Pertama tentang perkembangan teknologi komunikasi. Jadi telekomunikasi itu kan tele itu jauh, komunikasi itu ya bagaimana kita bisa berkomunikasi gitu kan ya. Jadi komunikasi jarak jauh secara umum seperti itu. Menggunakan media elektronik ataupun cahaya atau frekuensi gitu ya, yang memindahkan data atau informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain yang berbeda. Jadi bagaimana data atau informasi ditransfer dari satu tempat ke tempat yang lain melalui media tadi ya, media elektronik. Itu telekomunikasi. Nah, telekomunikasi ini perkembangannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan teknologi informasi gitu ya. Ya jelas ya kalau zaman dulu mungkin zaman saya itu masih CDMA ketika transfer data jaringan telepon seluler ya, atau 2G. Sekarang udah berapa? Udah 5G ya, atau 4G lah, 4G. Dan Indonesia sebentar lagi katanya mau implementasi 5G dan sebagian kan sudah ya. Nah itu kan perkembangan teknologi sehingga perkembangan komunikasi pun akan beda. Yang dulunya misalnya transfernya hanya sekian kilo, sekian mega, tren sekarang sudah levelnya misalnya bisa jadi udah giga bit per second. Nah, sehingga ini akan membuka peluang untuk transfer data itu apa ya, bukan hanya dalam bentuk teks, file dan seterusnya, tapi dalam bentuk streaming ya seperti ini lah gitu ya. Seperti kita belajar daring seperti ini gitu ya, melalui video kemudian tanpa buffering, ya itu karena perkembangan teknologi, khususnya teknologi komunikasi. Nah, jadi ini akan sangat berpengaruh terhadap sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan. Jadi bagaimana sistem informasi manajemen ini dapat menerapkan teknologi informasi, dalam hal ini teknologi informasi untuk bertelekomunikasi, sehingga pengambilan keputusan akan lebih mudah, lebih cepat, lebih leluasa gitu ya.
Nah, yang berikutnya adalah sistem dalam telekomunikasi ya. Fungsinya untuk apa? Pertama, pengertian sistem telekomunikasi merupakan kumpulan hardware dan software yang disusun untuk mengkomunikasikan berbagai informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ya, namanya sistem kan kumpulan dari sub-subsistem yang saling bekerja sama kan itu ya. Tadi kalau telekomunikasi itu kan menyampaikan data, informasi dari satu tempat ke tempat yang lain melalui media elektronik kan itu. Jadi, oh ternyata ada sebuah sistemnya. Berarti ada hardware, ada software, ada orang di situ. Sehingga informasi dari satu tempat ke tempat yang lain ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang dituju, kemudian normal, keamanannya terjaga, dan yang menerima sesuai dengan yang diharapkan. Nah, misalnya seperti itu. Ini adalah ada sebuah sistem. Jadi fungsi dari sistem telekomunikasi itu tadi ya untuk memastikan data terkirim dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi makanya ada yang namanya protokol. Jadi protokol itu sekumpulan aturan atau prosedur untuk mengatur data itu dikirim dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu terminal ke terminal yang lain, dari satu sistem jaringan ke jaringan yang lain. Contoh protokol apa? Ada yang tahu? Dalam pengiriman data atau informasi. Ayo, siapa? Sambil mengulang ini. Ada yang tahu? Contoh protokol. Protokol jaringan, Pak. Ya, betul. HTTP mungkin, Pak. Iya, betul. HTTP Hypertext Transfer Protocol. Betul. Ada lagi yang lain? Siapa tadi? Mita, Pak. Mita. Oke, Mita. Sip. Mita. Ada yang lain? Googling dulu. Contoh protokol. Jadi protokol itu banyak ya. Contohnya tadi Hypertext Transfer Protocol. Jadi dia mengatur transfer melalui web browser ya, Hypertext Transfer Protocol, HTTP ya. Jadi bagaimana dia mengirim dari satu server ke server lain, baik itu gambar, teks, video, dan seterusnya. Biasanya menggunakan port tertentu untuk mengirimkan sebuah data. Jadi protokol itu tukang ngatur. Oh, ini mah kalau misalnya apa ya, kan presiden juga punya protokoler ya yang mengatur siapa yang boleh ketemu dengan presiden, kemudian mengatur di mana saja dan seterusnya. Nah, itu protokoler namanya. Sama jaringan komunikasi data di internet atau di sebuah jaringan juga ada protokolnya yang mengatur. Oh, ini jalannya ke sini, ini jalannya ke sini. Gitu. Ya, misalnya HTTP itu ya dia melalui jalur internet menggunakan port tertentu. Port itu semacam jalan lah, jalan atau pintu, jalan pintu. Oh, kalau internet HTTP misalnya portnya 8080, oh melalui itu. Jadi orang lain nggak boleh lewat situ. Gitu. Terus ada FTP, File Transfer Protocol. Nah itu portnya 21, oh jalannya khusus 21. Ada port yang lain misalnya untuk VPN, oh ini mah khusus. VPN mah nggak bisa dilihat oleh orang dan seterusnya. Nah kayak gitu. Itu ada protokol-protokol khusus. Nah
Sistem informasi manajemen bagaimana mengelola data ini, kalian itu sebagai protokol, berarti bagaimana data ini melalui jalur apa ya? Oh, ini bisa diakses publik, oh pakai HTTP bisa. Oh, ini tidak bisa diakses publik misalnya. Oh, berarti pakai private network, berarti jaringan yang memang private khusus itu. Oh, kayak gitu. Itu disebut dengan protokol ya. Jadi ada aturan-aturan khusus yang mengatur data dan informasi dikirim dari satu terminal ke terminal yang lain, atau dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Itu ya. Terminal itu komputer lah secara umumnya. Oke, jadi contohnya seperti ini ya, komponen sistem telekomunikasi. Ada host, kemudian dikirimkan kemana, sampai ke ujung ke sini. Nah, ini itu ada protokol khusus ketika dikirim itu. Dan sehingga di sini juga akan menerimanya. Gitu. Dia kan melalui multiplexer, ada melalui modem, mini komputer, ini ada saluran komunikasinya bentuknya apa, dan seterusnya. Nah, itu ya, jadi komponen, ini komponen simbol, tapi kan yang kalau yang complicated kan banyak kan. Nah, sini misalnya ada router, ada apa, sehingga sampai ke tujuan. Tadi ya, sistem itu kan bukan hanya satu. Nah, yang berikutnya, salah satu bentuk pengiriman data itu melalui sinyal. Jadi sinyal itu kebagi tiga ya, maaf. Pertama, sinyal analog. Sinyal analog itu sinyal yang berbentuk gelombang, frekuensi ya. Jadi bisa tinggi, bisa rendah, bisa hilang. Analog ya. Ya, contohnya lah kayak TV analog, gelombang analog, UHF misalnya ya. Itu kan menggunakan sinyal analog. Ada juga kan TV digital, itu beda, itu sinyalnya sinyal digital. Kalau digital 0 dan 1, makanya kalau TV-nya pakai antena UHF gitu ya, suka ada tuh gambarnya itu tiba-tiba ngeblur gitu ya, hilang. Tapi nggak hilang-hilang banget gitu, ada. Nah, itu gelombangnya lagi turun berarti. Nah, kalau digital, kalau nggak nyala ya mati gitu. Jadi nggak ada tengah-tengahnya misalnya apa gitu. Itu digital, karena digital itu kan biner. Kalau nggak 0 ya 1. Nah, yang berikutnya ada juga modem, yaitu alat yang mengubah sinyal digital ke analog atau analog ke digital. Jadi kalau disuruh gambarkan bentuk sinyal analog, ya kayak apa ya, kayak gelombang laut kita gini nih, ke atas, ke bawah, bisa kecil gitu dan seterusnya. Kalau digital 01 kotak gini aja. Nah, jadi tidak ada kotaknya ke atas gitu, nggak ada. Karena dibatasi 0 dan 1. Sedangkan analog bisa tinggi, bisa ini. Jadi kalau analog itu misalnya banyak ininya, noise-nya. Kalau misalnya hujan gede, TV biasanya agak banyak semut. Nah, karena ada noise dari lingkungan eksternal yang mempengaruhi gelombang sampai ke perangkat kita. Nah, gitu ya. Kemudian jenis-jenis saluran komunikasi kan ada sebetulnya ada dua kan, ada wireless, ada wired. Kalau wired itu menggunakan kabel, kalau wireless itu tidak menggunakan kabel. Ini menggunakan kabel, berarti wired ya. Kabel tembaga. Nah, ini kabel yang relatif lambat dalam pengiriman data ya. Tetapi zaman dulu ini yang paling bagus. Tapi kan karena tadi ya tren perubahan teknologi informasi, perkembangan,
Ya ini akhirnya lambat laun dalam tanda kutip ditinggalkan ya, karena sekarang sudah FO ya, fiber optik. Dan kelebihannya mungkin ya, kabel tembaga ini lebih murah daripada FO. Kabel koaksial biasanya digunakan untuk telepon ya. Ya kan, karena kan zaman dulu itu waktu saya SMP lah, akses internetnya menggunakan telepon dial up namanya. Mungkin kalian ya belum tidak mengalami gitu ya. Jadi kalian mengalaminya itu pas zaman-zaman menggunakan jaringan kabel FO ya. Ini nih kabel serat optik tadi ya, fiber optik. Jadi berisi ribuan serat optik yang tebalnya kurang lebih sebesar rambut manusia. Jadi kecil banget karena kaca itu ya. Jadi ini sangat berbahaya juga kalau misalnya kena tubuh manusia. Jadi memang ini spesialis itu, orang spesialis yang memang bisa menangani instalasi FO ini. Ini ada wireless, berarti tanpa kabel. Kalau yang 3 di atas itu menggunakan kabel ya. Banyaklah kalau contoh yang digunakan itu ya telepon seluler ya, yang memang komunikasi datanya menggunakan BTS misalnya ya. Nah, kalau ditanya mana yang terbaik gitu ya. Nah, kalau untuk kabel ya serat optik gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan sebetulnya. Kalau orangnya mobile berarti ya menggunakan wireless yang terbaik. Tapi kalau fix gitu ya, oh saya punya kantor, saya menggunakan internet ya gunakan fiber optik, lebih mudah tuh ya. Proses komunikasi ada front end processor, jadi proses di depan ya, yang tadi saya gambarkan sebelumnya. Ada konsentrator, jadi bagaimana informasi atau pesan dikumpulkan dalam sebuah komputer. Kemudian multiplexer, yang ini penjelasan yang gambar sebelumnya ya. Alat yang memungkinkan satu saluran komunikasi membawa atau mengirimkan data dari berbagai sumber secara terus-menerus. Jadi paralel ya pengirimannya. Jadi banyak, multi ya. Kemudian ini topologi jaringan. Topologi itu istilah lainnya biar mudah dipahami, formasi lah. Kalau misalnya kita lihat pemain sepak bola gitu ya, klub-klub kan ada formasinya ya, tergantung lawan yang dihadapi. Kalau misalnya yang dihadapi adalah Persib, berarti formasinya itu seperti ini. Oh, lawan yang dihadapi misalnya Manchester United, oh berarti formasinya seperti ini. Sama topologi jaringan komunikasi, ada topologi yang memang menyesuaikan dengan kebutuhan dari pertama lingkungannya misalnya ya, kedua hubungan dengan datanya seperti apa. Banyak ya topologinya, ada star, ada bus, ada ring, ada hybrid, dan seterusnya. Kalau digambarkan sudah kebayang mungkin ya, karena sudah ini di materi-materi atau mata kuliah sebelumnya. Jadi formasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan ini. Kalau ring kan muter ya. Kalau misalnya bus itu lurus. Jadi kalau misalnya bus salah satu putus ya udah itu nggak bisa. Kalau ring kan bisa muter kemana dulu, tapi lama. Nah makanya sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dan ya tentu kalau misalnya saya ingin yang hybrid, berarti hybrid mau kumpulan dari beberapa topologi. Misalnya kekurangan star, kelebihan bus, ya sudah saya implementasikan di sini. Ya biasanya yang hybrid ini secara
kebutuhan bagus, cuman secara biaya lebih besar. Itu ya. Kemudian berdasarkan luas jaringan dibagi menjadi WAN, kemudian point to point ya, P2P. Jadi kalau P2P itu dari satu terminal ke terminal yang lain. Jadi PC ke PC lah gitu ya. Kalau ini local area network berarti dalam satu buah gedung. Jadi lebih luas. Kalau PC ke PC kan ad hoc biasanya namanya ya. Kalau HP mah sama kayak tethering lah gitu ya, itu P2P. Kemudian LAN jadi dalam satu gedung. MAN berarti dalam metropolitan, dalam kota, antar kota maaf ya. One way berarti antar negara ya ini. Ya, fungsi DIM perbedaannya jelas ya, karena perbedaan dari sisi jangkauan dan luas wilayah. Nah, fungsi SIM di mana? Nah, nanti PR-nya nanti ya. Fungsi sistem informasi manajemen. Nah, yang berikutnya, yang terakhir ini manajemen jaringan. Jadi sistem informasi manajemen fokusnya adalah salah satunya adalah di sini bagaimana memanage atau mengelola jaringan sehingga memastikan data itu sampai ke tujuan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan selamat dan dimanfaatkan oleh manajerial untuk pengambilan keputusan. Berarti manajemen jaringan ini harus memastikan memastikan apa? Nah, di sini mengurangi peluang kegagalan jaringan melalui perencanaan dan pengendalian. Harus direncanakan, harus dikendalikan. Seperti apa direncanakannya? Nah, berarti kita harus mengetahui misalnya kapasitas data yang dikirimkan oleh perusahaan saya itu seberapa besar sih dalam sehari, dalam sebulan, dalam setahun. Kemudian perlu berapa staf sih untuk menjaga jaringan saya, jaringan perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Oh, harus ada admin jaringan, harus ada teknisi apabila misalnya kabel rusak, harus ada yang memonitoring, yang memelototin misalnya dan seterusnya. Kinerja, nah jelas ya, kinerja dari sebuah jaringan, dari mulai misalnya perangkat-perangkatnya yang up to date gitu ya, kemudian perangkat keras ya, perangkat lunaknya dan seterusnya. Jadi harus direncanakan. Kemudian dikendalikan tadi, dimonitoring, dipelihara untuk memastikan tadi ya, data itu sampai ke tujuan. Oh, misalnya pengiriman data berjalan 100% sampai, oh ada fail atau RTO, request timeout gitu ya. Tidak sampai, ada apa nih, kan harus dianalisis. Seperti apa gitu ya. Apakah misalnya kapasitas yang direncanakan tidak sesuai atau kinerja perangkat keras jaringannya tidak sesuai atau stafnya yang memang kurang handal. Nah, seperti itu. Pemeliharaan. Nah, bagaimana kita mengetahui untuk perangkat tersebut umurnya berapa tahun gitu ya. Termasuk pemeliharaan ke vendor, penyedia jasa jaringannya, servernya dan seterusnya. Dan yang terakhir harus punya orang yang bertanggung jawab, yaitu manajer jaringan dari komunikasi data ini. Biasanya disebut dengan manajer jaringan, ya tergantung namanya ya kalau di perusahaan apa gitu. Misalnya kalau di Poltekpos kan ada TIK. Nah itu ya, yang bertanggung jawab selain data juga
jaringannya. Nah, itu ya. Jadi bagaimana sistem informasi manajemen dapat melihat juga dari sudut yang berbeda. Gitu. Ada base data yang menjadi dasar pengambilan keputusan, tetapi juga data ini harus dikirimkan melalui sebuah jaringan. Berarti jaringannya ini juga harus sesuai dengan yang diinginkan oleh pemangku kepentingan stakeholder tadi, sehingga data ini sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya database-nya A bisa jadi ya ketika jaringannya bocor jadi B, sehingga pengambilan keputusannya jadi salah. Itu jadi sebuah permasalahan. Atau misalnya ada sniping. Sniping itu orang yang menyadap data sebuah perusahaan. Nah, itu kan berbahaya itu ya. Jadi bocorlah datanya, terpublikasi gitu ya, kemudian diambil oleh kompetitor, kan bahaya juga. Nah, itu ya. Jadi poinnya. Jadi peran teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap sistem informasi manajemen. Jadi bagaimana peran teknologi informasi ini bisa memenangkan persaingan. Jadi data lancar, gitu, informasi lancar, dan seterusnya. Juga bisa mempercepat produksi dan pengambilan keputusan tentunya ya. Sehingga ketika ada informasi, oh pelanggan itu butuhnya ini. Informasi kalau cepat ke atas, maka pengambilan keputusan akan lebih cepat. Sistem otomatisasi ya. Dengan adanya teknologi komunikasi yang lebih baik, data yang bagus, penyimpanan dan seterusnya, ini sistem otomatisasi akan berjalan dalam sebuah perusahaan. Jadi si manajer itu atau manajerial itu hanya membuat langkah-langkah strategis aja. Oh, bulan ini kita akan melakukan ini, tahun ini akan ini. Sedangkan untuk sistem operasional, kemudian data dan seterusnya sudah terotomatisasi oleh sistem informasi gitu, yang di-manage, yang dikelola dengan baik. Nah, itulah sistem informasi manajemen. Jadi bukan hanya informasi saja ternyata yang dikelola itu. Kita juga harus mengetahui database-nya, jaringannya, mungkin nanti ke depan kita apalagi materinya. Itu ya. Oke, sip. Itu aja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada yang bertanya, silahkan. Jam berapa ini? Jam 9.39. Oke, 1 jam ya.